Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi terkait dengan peranan dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator, serta tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu babakan penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan. Sebab hal tersebut menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dari segala bentuk penjajahan dan belenggu yang telah dilakukan oleh bangsa asing ratusan tahun lamanya. Oleh sebagian orang, proklamasi kemerdekaan dianggap sebagai titik kulminasi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu merupakan buah dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan segenap harta jiwa dan bendanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Adapun beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya, pertama ada Bung Karno. Bung Karno atau Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sejak menjadi mahasiswa teknik arsitektur di Bandung, beliau telah aktif dalam dunia politik dan pergerakan nasional. Bahkan bersama dengan rekan-rekannya, Bung Karno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung pada tahun 1927. Aktivitas politiknya yang begitu banyak membuat beliau akhirnya sering keluar masuk penjara. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Karno kemudian menjabat sebagai Ketua Putra, Wakil Ketua BPUPKI, dan kemudian menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa detik-detik proklamasi kemerdekaan, peranan Bung Karno semakin sentral, sebab ia merupakan tokoh utama yang terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, didampingi dengan Bung Hatta, Bung Karno kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang membuat beliau kita kenang sebagai Bapak Bangsa sekaligus pahlawan proklamator Indonesia. Tokoh kedua yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Bung Hatta. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Semasa mudanya, Bung Hatta menempuh studi di negeri Belanda. Di Belanda, Bung Hatta pun menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Selepas studinya selesai di Belanda, Bung Hatta kemudian pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Bung Hatta kemudian mendirikan PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta diangkat sebagai Wakil Ketua Putra, anggota BPUPKI, dan kemudian menjadi Wakil Ketua PPKI mendampingi Bung Karno. Pada masa detik-detik proklamasi kemerdekaan, peranan Bung Hatta pun semakin sentral, sebab ia juga merupakan tokoh utama yang terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta mendampingi Bung Karno yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang membuat beliau kita kenang sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Ahmad Subarjo. Beliau dilahirkan di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Pada masa pergerakan nasional, Ahmad Subarjo aktif di Perhimpunan Indonesia dan di Partai Nasional Indonesia. Ahmad Subarjo merupakan tokoh utama sekaligus tokoh kunci yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa yang ia berikan, para pemuda kemudian bersedia memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta serta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Kita tahu bahwa peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu momentum penting yang mendorong proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setibanya di Jakarta, Ahmad Subarjo kemudian ikut merumuskan naskah proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ia
turut menyumbangkan pemikiran-pemikirannya pada proses yang sangat penting dalam perjalanan bangsa tersebut. Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sukarni Kartowirdjoyo. Ia dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Sukarni merupakan salah satu pimpinan dari golongan muda. Sukarni merupakan tokoh yang menginisiasi lahirnya peristiwa Rengas Dengklok. Ia pun merupakan tokoh yang menginisiasi agar naskah teks proklamasi ditandatangani dan dibaca oleh Bung Karno serta Bung Hatta. Peran ini kemudian membuat beliau turut aktif sebagai salah satu tokoh kunci dalam suksesnya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 25 November tahun 1908. Pada masa detik-detik proklamasi kemerdekaan, beliau ditugaskan sebagai orang yang menyusun naskah teks proklamasi serta mengetik naskah teks proklamasi yang telah disusun dan dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Latif Hendraningrat. Beliau merupakan salah satu komandan peta. Pada masa detik-detik proklamasi kemerdekaan, beliau merupakan orang yang cukup sibuk sebab ditugaskan untuk menjemput beberapa tokoh-tokoh penting untuk menghadiri proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Salah satu tokoh yang beliau jemput adalah Bung Hatta. Selain itu, selepas proklamasi kemerdekaan dibacakan, Latif Hendraningrat pun merupakan salah satu orang yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera bersama dengan SK Trimurti dan S. Suhut. Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah S. Suhut. Beliau merupakan salah satu tokoh pemuda yang ditugaskan untuk mencari tiang bendera yang akan digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Pada masa selepas proklamasi kemerdekaan dibacakan, beliau kemudian ditunjuk untuk menjadi salah satu pengimar bendera bersama dengan Latif Hendraningrat dan SK Trimurti. Tokoh-tokoh tersebut yang telah kami sampaikan adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang mereka lakukan sudah semestinya kita ambil hikmahnya dan kita teladani dalam mengarungi kehidupan hari ini. Sebab apalah gunanya kita belajar sejarah tanpa mengambil hikmah yang kita petik dari tokoh-tokoh yang kita pelajari tersebut. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.